Bagaimana cara kerjanya? Jenis-jenis yang digunakan untuk sterilisasi yaitu mesin suhu tinggi, Mesin suhu tinggi. autoclave. Ya, mesinnya ada dua. Suhu tinggi ada empat. Yang ini yang autoclave, yang sebelahnya ini yang tower. Pensterilannya 5 menit sama pengobakan 1 jam. Pengemasan alatnya. Alat yang untuk sterilisasi itu nama alat mesinnya. Oh, ada juga mesin suhu rendah. Iya. Mesin suhu rendah di sini. Di sini ada mesin EO namanya etilen oksida. Ini dia yang bisa disterilkan di sini kayak bahan karet, bahan kaca. Seperti contohnya Kak? Kayak alat urologi yang berbahan karet, alat urologi, kayak kamera. Bahan karet ya kayak selang. EO-nya mana Kak? Iya, dia 12 jam sterilisasi. 12 jam. Iya, sampai 12. Kalau yang tadi suhu tinggi itu 45 menit. 45 menit coba. Berarti yang baiknya agak lama 12 jam. Terus Kak, bagaimana prosedur sterilisasi alat bedah di CSSD agar memenuhi standar keselamatan pasien? Apa prosedurnya? Ya. Kita sebelum pensterilan kan dari pencucian alat. Ya, di situ pencucian alatnya melalui cairan disinfektan bisa tinggi dan disinfektan tingkat rendah. Kalau disinfektan tingkat tinggi itu kayak alat yang digunakan untuk operasi HIV atau HBsAg, hepatitis, itu pakai cairan yang disinfektan tingkat tinggi ya. Kita perendamannya 10-15 menit dulu sebelum dicuci. Tapi kok untuk sterilisasi untuk penyakit HIV itu harus dibedakan, Bedakan, iya. terkeluar. Iya. Pencuciannya pun dibedakan. Kalau bisa terakhir aja alat-alat yang biasa dulu yang dicuci. Terus Kak, biasanya seberapa sering perawatan alat sterilisasi di ISS ini harus dilakukan? Perawatannya Ya, seberapa sering? seminggu sekali lah perawatan. Seminggu sekali. Biasanya di rumah sakit ini kayak gitu. Seminggu sekali. Kalau kebersihannya seminggu sekali sih. Kalau perawatannya ya tiap hari dirawat ya. Kalau dirawatnya tiap hari melalui caranya gimana aja? Kita pencucian sterilisasi menggunakan bubuk sterilisasi. Kak, terus Kak, perbedaan sterilisasi menggunakan autoclave dan sterilisasi dengan gas etilen oksida itu apa bedanya? Kalau sterilisasi kan, kalau ini yang untuk sterilisasi suhu rendah, dia penggunaannya beda sama sterilisasi suhu tinggi ya. Kalau ini kan 12 jam ya. Jadi dia pun tadinya dia nggak akan bisa terbuka sebelum selesai pensterilan. Dia tidak ada nanti terbuka. Iya. Kalau ada error pun dia nggak bisa terbuka juga. Meskipun nggak bisa jalan, karena mau kan ada error, ada terjadi kesalahan mungkin pensterilan rusak. Kalau suhu rendah dia prosesnya kalau sudah pengeringan waktu pensterilan dia bisa dibuka setelah error pun dia tetap bisa dibuka gitu, tapi setidaknya dia kalau sudah pengeringan pasti berjalan dia meterannya itu baru bisa dibuka. Beda sama ini bisa dibuka harus bagus ya, harus selesai pensterilan. Terus Kak, bagaimana pengendalian untuk sterilisasi di CSSD ini dilakukan untuk memastikan apakah alat itu sudah steril atau tidak? Pengendalian sterilisasi. Sebenarnya kalau kita steril itu kan menggunakan stiker ya kan, atau indikator ya. Stikernya itu seperti ya ada proses yang
Sini kan yang selalu disteril kan kayak kasa, ada alat juga kayak pinset apa namanya bisa ada disterilkan sini. Ini dia menandakan sudah steril itu sebelum steril kan dia berubah warna hijau. Waktu steril dia warnanya berubah hitam. Ini pasti mandinya masih ya Kak? Iya. Masih belum steril. Tapi terkadang juga mau dia nggak berubah, enggak ada kesalahan sterilan, kata kurang kencang rambutnya atau lagi masalah mesin, bisa juga dia nggak. Cuman hijaunya itu coklatnya itu cuma agak coklat aja dia, nggak mau hitam. Kalau boleh steril dan hitam pekat. Itu gimana Kak? Kalau tapi udah steril tapi warnanya udah berubah. Kita sterilkan ulang. Terulang lagi. Iya. Kalau tetap seperti itu juga berarti bermasalah di mesin. Baik Kak. Terus Kak, jika disterilisasi di CSS ini mengalami kerusakan, gimana Kak? Alat jika rusak? Mana sih steril? Ya waktu mas steril kan rusak gitu. Iya. Di sini kan kita ada 4 mesin ya kan, jadi kan nggak semua rusak ya. Jadi kita masih bisa menggunakan mesin yang lainnya gitu. Ya, kalau mesin kita rusak itu harus segera melapor lah, segera diperbaiki. Terus Kak, bagaimana prosedur penyimpanan alat setelah proses sterilisasi di CSS ini? Di sini alat yang sudah disterilkan disimpan di ruang penyimpanan alat steril. Di sini di lemari penyimpanan alat steril. Ya, alat yang sudah steril kita simpan di sini. Ini Kak ada dibeda-bedakan. Iya, di sini kan ada alat set IGD bidan, alat PK, partus kebidanan ya kan. Kita simpan di sini kalau belum diambil, penyimpanannya di sini. Nanti dari ruangan kan diambil, agak bebas makan gitu. Kalau di sini dari ruangan kita dari sini apa? Kalau ada yang mau ngamprak alat atau kasa itu dari sini. Ini khusus lagi yang Iya. ambil. Dari ruangan ambil dari sini. Ini untuk kapas. Untuk alat penyerahan alat yang steril yang ke ruangan. Tapi kalau alat yang dari Oka itu kita memang kita lewat sini juga, tapi setelah itu kan ada kita antar pakai troli berikut itu kan ada yang dekat tapi itu pintu itu nanti trolinya ke sini kita baru berikannya dari sini melalui troli bisa diangkat ke Oka. Terus Kak, apa saja risiko yang dapat terjadi jika CSS tidak disterilisasi dengan benar dan bagaimana cara mencegahnya? Kalau sudah disterilisasi dengan benar ya dia akan terjadi infeksi ya. Jadi infeksi apa sih? Kalau yang namanya terinfeksi ya pastinya ada juga ya, tapi kita kan juga belum tahu itu karena alatnya atau memang apa namanya itu perawatannya yang kurang benar ya. Pasti juga diuji lab juga alatnya benar-benar ada kuman atau tidak di alat itu di labnya. Tadi yang suruh ini yang ini Iya. suruh rendah. Ini ini autoclave di sana TO. Yang besar. Yang dengan dipenuhi berapa lama apa expirednya 7 hari expired. Nanti makan satu kali seminggu wajib. Nanti kalau kita sudah habis masa expirednya kita sterilkan lagi. Walaupun cuma udah disterilisasi di lemari itu, tapi kalau cuma sudah itu minggu, Iya. di lemari susah. Kok ada sama? Apakah bisa diuji kembali lagi? Di pencucian atau pensterilan? Baju, maksudnya Sterilan. satu harian. Terus Pencucian baju di sini udah di pencucian baju di laundry, kalau di sini sterilan alat sama kainnya, sterilan untuk apa? Kalau mati lampu, ya otomatis kan mesti mati kan. Tapi kan sini ada genset, jadi kan otomatis hidup kembali kita sterilan ulang lagi. Atau dia kan tetap nggak perlu diulang aja, berlanjut aja kan, otomatis kan hidup. Dia kayak bilang pencucian. Kita ke pencucian. Cara pencucian. Sebelumnya alat kotor dari Oka
Sana kan ruang Oka. Dari Oka mengirim ke JSSD alat kotor. Dari katrol pengiriman alat kotor dari Oka. Untuk kan Katrol pengiriman alat kotor dari Oka. oh, berarti nanti otomatis ya kak. Ini alat yang kotor kita rendam di rendaman alat kotor dengan air mengalir ya. Kita tambahkan cairan disinfektan seluruh. Sambil mencuci ya kak, pakai cairan disinfektan. Ya, di sini kita perendamannya kalau untuk alat yang cepat mau pakai bentar aja sih, paling berapa menit udah bisa lah dicuci atau 3 menit. Kita pencuciannya dengan cairan disinfektan. Jadi Setelah pencucian, iya, setelah pencucian sikat, baru kita bilas air mengalir. Setelah itu baru kita tiriskan alatnya. isinya. Ya, karena ketika baru enggak setelah kita tiriskan kita buat pengeringan. Ya, pengeringannya itu ya dilap dengan lap kering. Pengeringan dan juga pemasetan. Disetkan alatnya di sini, setelah disetkan baru kita kopak di sini atau kita bungkus menggunakan kain. Ada yang menggunakan kain 2 kain, kalau alat kecil gini 2 kain, kain besar dan kain kecil. Di sini penyimpanan untuk masih untuk membungkus alatnya. Di sini ada kain besar, kain kecil sama di bawahnya. Jangan besar kecil kak. Memang Yang besar ya ukurannya aja yang lebih besar. Kalau yang kain kecil dia kecil ya. Kalau bolong dia ada bolong di tengahnya. berarti kak ini yang kain yang belum disansi Iya, daripada dengan bersih aja, steril. Ada handuk plastik aja. Misalkannya Ini sih lipat ya, ada di kasa itu kan dilipat di sini atau di Bangka. Kalau kasa kan dilipat di JCC. Jadi kan kasa ini ada kasa ruangan, kasa bayi ini, kasa kamar bedah untuk operasi, kasa apa namanya. Lipatannya juga beda-beda sih. Ini kan lebih kecil, yang untuk oka lebih besar, untuk kamar sedang. Kan kalau yang kasa ruangan dia menggunakan roces. Inilah namanya roces. Kalau di hijau. Ini namanya roces. Untuk membungkus alat, kasa dan juga kayak alat-alat bedah minor juga. kalau sudah steril. Itu belum steril, sudah steril. Karena sterilikannya menggunakan inilah bungkusnya. Nanti kalau masuk langsung lagi ya kalau di Beda sama alatnya. Kalau alat operasi, set alat operasi itu kan dia kan pakai bak instrumen seperti itu. Jadi dia harus pakai kain, tidak pakai poces lagi. Pakai kain baru dibungkus pakai ini. Enggak, kain aja. Kalau ini alat-alat yang kecil-kecil aja kayak instrumen yang bisa dimasukkan berapa biji. Kecil aja. ketika harus Pasar ruangan. harus di steril dan ruangan dari masuk Ikan masuk ke apa yang Di sini kak pas di CSS ini ada nggak otak pakai alat pelindung diri? Iya. Apa aja alat pelindung diri? Seperti masker, seperti cuaca ya, spoon lah. Kalau gaun? Gaun sih, kita kan ada baju JCC-nya ya, khusus pakai gaun. Cuman kalau kita waktu mencuci alat, baru pakai gaun apa celemek seperti ini sih. Mana celemeknya? Kalau kita mencuci alat kan pakai masker, pakai handspoon, pakai celemek atau apa namanya apron. Kita kan
Bujel pressure wajah biar terlindungi kan. Harus ada alat pelindung diri. Ini kan tambahannya kayak 2 meter oksigen yang pasnya, dari sini.